Om Swastiastu. Salam sehat berkelimpahan untuk kita semuanya. Sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Dan hari ini saya mau kasih sebuah rahasia, ya, rahasia yang ternyata ilmu dari leluhur kita itu dipakai sebagai dasar ilmu-ilmu kehidupan di seluruh dunia. Bahkan ilmu-ilmu modern itu dimulai dari leluhur kita. Nah, ternyata leluhur kita sangat dahsyat, sangat luar biasa, dan hari ini kita akan belajar bersama. Dan itu juga yang sudah saya praktekkan, Bapak sekalian. Tadi kalau ada produk-produk yang dahsyat tadi, itu diawali dari mana? Dari mimpi saya, ya. Dari ciptaan, saya mulai mencipta waktu itu, bagaimana hidup kami itu bisa menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang. Ya. Dan masalah banyak orang, ya, pertama keuangan, yang kedua adalah rumah tangga, kemudian kesehatan. Ini permasalahan banyak orang. Dan Bapak Ibu cukup datang di Dinasti Nusantara Group, semuanya ada jawabannya. Dan khusus hari ini, ya, ini kalau tidak Bali tidak tak kasih bocoran ini, ya. Jadi, ya. Khusus hari ini saya mau kasih bocoran itu supaya Bapak Ibu semua pulang dari sini menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, dahsyat, dan pencipta bagi semua yang Bapak Ibu inginkan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Ilmunya adalah ilmu penciptaan, ya, dimulai apa? Cipta, rasa, dan karsa. Ya, cipta, rasa, dan karsa. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada law of attraction, ya, ada ilmu assumption, ada ilmu fisika kuantum. Nah, ternyata sumbernya, asalnya itu dari leluhur kita. Ya, jadi ilmu yang sangat dahsyat, ilmu leluhur yang sangat dahsyat, dan ini dipakai oleh banyak motivator, oleh banyak penemu-penemu ilmu modern, dan ternyata asalnya adalah dari leluhur kita. Kerinduan saya waktu saya katakan, Tuhan, aku mau menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Leluhur kita sudah mempraktekkan, dan dampaknya Bapak sekalian bisa kita lihat, candi-candi yang megah peninggalan leluhur kita. Kemudian teknologi keris, ya, logam yang sangat ada powernya, banyak sekali, ya, ciptaan-ciptaan yang sudah dilakukan oleh leluhur kita. Ilmu yang sederhana tetapi sangat powerful. Ya, saya pernah ajarkan di YouTube, tapi saya akan kupas pada sore hari ini lebih konkret, lebih detail, dan langsung nanti bisa dipraktikkan. Nah, hari ini, ya, kita akan belajar ilmu leluhur yang dikembangkan oleh banyak motivator dan pengajar-pengajar yang lain di luar negeri, dan kembali lagi ke kita. Banyak orang tidak mengenal bahwa itu dulu sumbernya adalah dari leluhur kita. Penciptaan itu dimulai dari ini, ya, wilayah penciptaan itu dari leher ke atas, Bapak sekalian, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencipta, libatkan semua panca indera yang ada di leher ke atas. Ya. Ketika Bapak Ibu pengen mencipta rumah, Pak, saya pengen punya rumah yang indah gitu. Kira-kira sudah ada gambarannya belum rumah yang indah itu? Bapak Ibu sudah pernah melihat belum rumah yang diinginkan? Sudah. Jadi penciptaan dimulai dari mana? Dimulai dari kita berimajinasi. Berimajinasi apa? Melihat dulu, visi, ya, melihat dulu. Nah, makanya libatkan dulu indera, ya, indera penglihatan. Libatkan indera penglihatan.
apapun yang Bapak Ibu inginkan, pertama yang dilibatkan adalah mata, ya, indera penglihatan. Kalau Bapak Ibu mau mencipta, pastikan dulu Bapak Ibu sudah melihat itu. Ya, Bapak Ibu sudah punya gambaran apa yang pengen terjadi, ya, apa yang pengen dicipta. Itu sudah punya visualisasinya. Ya, kalau pengen rumah ya punya referensi dulu. Maka kalau pengen mencipta rumah, sebelum mencipta keliling dulu ke rumah-rumah mewah, rumah yang seperti apa yang mau dicipta. Nah, seringkali banyak orang tuh ingin sesuatu tapi nggak jelas gitu. Indra penglihatannya tidak dilibatkan. Contoh, suatu saat ada kelas peserta kelas hidupan, ketika saya tanya, ayo kamu pengen mencipta apa? Rumah yang seperti apa? Yang sederhana, Pak, gitu kan. Rumah sederhana itu penglihatannya seperti apa sih, rumah sederhana. Ini mencipta tapi nggak dasar. Ilmunya sudah dasar tapi yang dicipta sederhana gitu loh. Nah, maka dimulai dulu dari apa? Indra penglihatan. Ya, saya dulu dengan Bu Niko karena pengen punya rumah yang besar, ya kami mencipta dulu. Kami belajar melihat rumah mewah itu seperti apa. Melihat rumah yang ideal itu seperti apa. Maka kami melihat, ya kami punya banyak referensi untuk rumah-rumah yang mewah tadi. Setiap pagi juga saya punya kebiasaan jalan kaki, saya selalu melewati rumah-rumahnya orang kaya, Bapak sekalian. Ini saya terbiasa mempunyai pandangan yang tentang rumah, gambaran rumah mewah itu seperti apa. Nah, kemudian kami detailkan, ya kami sepakat dengan Bu Niko waktu itu, ya rumah besar mewah dengan 7 kamar, dan kami sepakat kalau 5 kurang mah nanti kalau tamunya banyak kurang. Oke, 7 dan 7 angka yang bagus, ya. 7 artinya pitulungan kan itu. Dulu sempat sama Bu Niko, saya minta 5, Bu Niko minta 7. Ya udah, biasanya perempuan lebih menang daripada laki-laki, ya. Nah, ini penciptaan dimulai dari mana? Kami melihat dulu rumah mewah seperti apa kan itu. Seperti apa yang kami inginkan tentang rumah mewah tadi. Nah, akhirnya kami belajar melihat, ya mata kami melihat yang baik-baik tadi, rumah yang besar-besar tadi, ya. Akhirnya kami sepakat, kemudian kami tulis, Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur karena aku punya rumah yang besar, mewah dengan 7 kamar. Tadi banyak orang ketika ditanya pengen rumah seperti apa, yang sederhana, Pak lah. Ini ilmunya dasar tapi penciptanya yang tidak dasar. Dan kami tuangkan di dalam tulisan. Nah, ini dilibatkan, jadi mata dilibatkan, kemudian indera pendengaran dilibatkan, diucapkan tadi. Ya, telinganya mendengar. Setelah matanya dilibatkan, telinganya pun mendengar. Maka sering saya ucapkan, ya Tuhan, hari ini ya, kami bahagia dan mengucap syukur karena kami punya rumah mewah besar dengan 7 kamar. Telinga kami pun mendengar. Ya, jadi wilayah penciptaan itu ada di leher ke atas, dimulai dari situ dulu. Untuk awal-awal libatkan ucapan, ya, kata-kata. Referensinya itu penglihatan. Kemudian ucapan itu diperkatakan tadi, ini power, ya. Dan satu penciptaan diucapkan, kata-kata kita itu ada energi, ada powernya, ada energi penciptaannya. Maka untuk pemula ketika mencipta itu diperkatakan. Ojo dibatin. Seringkali banyak orang tuh nyipta tapi dibatin. Itu nanti kalau ilmunya udah tinggi itu bisa terjadi. Kalau sekarang ini kami kadang dibatin saja sudah terwujud. Tapi itu perlu proses, ya. Ya, tadi mata sudah, kami selalu melihat tadi, ya, rumah-rumah yang besar, yang mewah seperti apa. Kemudian telinga dilibatkan, diucapkan artinya, diucapkan. Di telinga kita pun mendengar. Bu Niko juga mengucapkan, ketika mengucapkan saya mendengar, ketika saya mengucapkan, Bu Niko pun juga mendengar.
Nah, jadi libatkan semua indera yang ada di atas ya, yang ada di kepala ya. Kemudian setelah mata, kemudian telinga, ini apa? Ucapan ya, dideklar, diperkatakan loh sekalian ya, diperkatakan. Jadi penciptaan itu akan lebih powerful ketika kita perkatakan. Dan semua indera yang ada di sini dilibatkan. Kalau Bapak Ibu berani perkatakan dengan orang lain, tidak hanya dengan diri sendiri, ya diperkatakan dengan orang lain. Nanti Pak, nanti kalau ada yang ngomong apa, dikira saya sombong gimana? Kalau dikira saya mimpinya terlalu tinggi bagaimana? Nggak usah diurus, itu bukan urusanmu. Dia mau katakan seperti apa itu urusan dia, bukan urusanmu. Urusanmu, tugasmu adalah declare, ya, declare. Perkara responnya orang nggak usah kamu urus. Jadi sungguh terlalu ketika banyak orang sudah masuk di komunitas Dinasti Nusantara Group, tapi masih sering jalan kemana-mana. Dan akhirnya apa? Tersesat. Setelah tersesat, ya, ternyata jalan yang dia tempuh itu banyak harimaunya, banyak buayanya, akhirnya kembali lagi, muter-muter lagi, kembali lagi. Tapi sudah terlanjur apa? Energinya turun. Datang dengan kesedihan, yang datang dengan segala permasalahan, pastikan pulang dari tempat ini masalahnya selesai. Pulang dari tempat ini katakan, semuanya sudah selesai. Yang saat ini datang dengan keluhan-keluhan sakit, pastikan Bapak Ibu menerima kesembuhan pulang dari tempat ini. Hari ini saya pastikan Bapak sekalian, bersama kami, ya, bersama kami, Bapak Ibu akan menemukan jawaban atas apapun yang menjadi permasalahan Bapak Ibu semuanya. Kami adalah jawaban itu.